Nah, karena kejadian kemarin, Somi pun bertobat di gereja, takut jika dirinya di masa lalu adalah orang yang jahat. Sementara Hesuk masih bersitegang dengan suaminya, dan daripada makan ati di rumah itu, ia pun memilih ke gereja curhat kepada si Udin. Sedangkan Somi sudah pergi sejak tadi karena diajak si Nakjon ke bumi. Tapi anehnya ketika bermain dengan bayi, Somi tiba-tiba meneteskan air mata. Nah, karena nggak tahu mau ngapain, Hesuk lagi-lagi mengajak Udin membuat minuman. Tapi kali ini Hesuk malah meminumnya hingga mabok saking stresnya. Kan Udin jadi bingung bagaimana dengan masakan yang belum selesai itu. Sementara sang ketua sama sekali nggak mau ninggalin ruangannya karena nggak mau bertemu ondel-ondel itu. Namun tiba-tiba yang ditakutkan malah muncul, joget-joget nggak jelas menggoda sang ketua. Nah, karena penasaran dengan minuman itu, si Udin malah meminumnya, berujung mabok, membuat Hesuk yang mulai sadar dari tidurnya segera menghentikannya. Untungnya si Udin cuma mau bersepeda, tapi karena itu mereka pun diseret ke kantor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Secara kebetulan Nakjon lewat sehingga tahulah dia kelakuan si Hesuk yang juga mabok. Meskipun begitu, Nakjon tetap setia mengantarnya pulang, dan karena belum sadar dari maboknya, Hesuk pun akhirnya cerita semua keluh kesahnya ketika hidup bersama sang mertua dulu, di mana ia selalu kena marah jika melakukan kesalahan apapun. Dan satu-satunya pelariannya hanyalah minuman yang disembunyikan di atap rumah. Dan yang sangat menyakitkan baginya adalah makanya sekarang ia nggak nyaman bersama mertuanya, membuat Nakjon akhirnya mencoba mengerti dengan semua penderitaan istrinya. Besoknya meskipun nggak ngerti cara buat sup anti mabok, mereka tetap mencoba memasaknya sebagai bentuk perhatian kepada Hesuk. Tapi ujung-ujungnya malah Hesuk juga yang memasaknya. Hanya saja ketika mendengar kalau mertuanya nggak akan datang ke sana, Hesuk tentu terkejut, yakin kalau ada yang disembunyikan mertuanya. Alhasil ia pun mencoba memeriksa, bingung mengapa mertuanya memberi barang-barangnya kepada orang lain secara gratis. Dan betapa terkejutnya dia ketika tahu alasannya. Di lain sisi, Udin dibawa ke tempat sang ketua untuk diceramai atas kejadian kemarin. Tapi si Wati lagi-lagi muncul, membuat sang ketua nggak ada pilihan, langsung mengurungnya macam burung di sana. Dengan begitu, sang ketua pun dapat melanjutkan pekerjaannya, menjelaskan kepada Udin bahwa setiap perubahan adalah hal yang baik, karena apapun yang stagnan pasti akan membusuk. Maksudnya, sejak kehadiran Hesuk, Udin tentu mengalami banyak perubahan menjadi lebih bahagia. Hanya saja sang ketua mengingatkan kata-kata si Udin saat pertama datang ke surga. Di saat yang sama mereka masih saja di bumi mencari ingatan Somi yang hilang, di mana Somi yang merangkai bunga tanpa sadar merangkainya menjadi cincin, seolah-olah dulu ia sering melakukan itu. Masalahnya karena Nakjon selalu menemaninya, rasa cinta pun mulai bertumbuh di hatinya, menghadiahkan cincin yang sama kepada Nakjon. Sementara Udin yang teringat tujuannya mulai menghindari Hesuk, meskipun dalam hatinya sangat sedih melihat Hesuk pergi. Apalagi Hesuk telah menghidangkan makanan untuknya. Ya, entah apa yang dialami Udin sebelum meninggal, sampai-sampai ia takut dengan kebahagiaan. Malamnya, Hesuk pun menyampaikan kepada Nakjon terkait sang ibu yang ingin bereinkarnasi, membuat Nakjon sangat terkejut mengapa ibunya memutuskan itu tanpa ngomong dengannya. Somi sendiri gak bisa tidur, selain karena si gajah ini, hatinya juga membuatnya sangat gelisah. Alhasil, ia pun pergi berdoa, bukan lagi karena ingatannya, tapi karena ya, Somi akhirnya tersadar dengan rasa cintanya kepada Nakjon, di mana paginya ia yang merasa bersalah, buru-buru masuk kamar, gak sengaja menjatuhkan cincin bunga itu. Membuat Hesuk yang bingung segera mengambilnya, tapi karena buru-buru ke rumah sang mertua, ia pun gak mikirin itu. Nah, sesampainya di sana, mereka pun berusaha membujuk, tapi sang ibu tetap pada pendiriannya dengan kata-kata yang sarkas kepada Hesuk. Jadi sebelumnya, ia yang merasa bersalah kepada Hesuk ikut kelas reinkarnasi, di mana sang ketua menjelaskan kalau reinkarnasi adalah bentuk ketulusan
untuk membayar karma atas keburukan yang dilakukan di kehidupan sebelumnya. Makanya sekarang ia benar-benar ingin berinkarnasi. Tapi saat tahu ibunya mau hidup menjadi apa, Nakjon dan Haesuk jelas protes. Untungnya sang ketua muncul menengahi. Ya, sang ibu memilih dihidupkan menjadi anak terlantar yang nantinya akan menjadi menantu seperti yang dijalani Haesuk. Sehingga sang ketua menjelaskan tentang membayar karma buruk itu sebagai pilihan terbaik sang ibu, membuat mereka akhirnya ngerti meskipun gak rela. Tapi mau diapa, itu sudah keputusan sang ibu, dimana sebelum berpisah mereka pun nangis, utamanya sang ibu yang akhirnya nangis di hadapan Haesuk. Ya, begitulah hidup. Terkadang kita baru merasa kehilangan ketika yang selalu ada benar-benar pergi. Dan sebagai panitia surga, Nakjon tentu masih dapat melihat ibunya di bumi, sehingga Haesuk pun segera memeluknya. Setidaknya suaminya ini dapat meluapkan kesedihannya di sana sebelum menjalankan tugasnya. Tapi masalahnya ketika Haesuk membereskan baju suaminya, ia malah menemukan cincin bunga yang sama dengan milik Somi. Sementara Nakjon yang sampai ke bumi gak sengaja bertemu dengan pria baju pantai itu yang berterima kasih karena Nakjon telah menolongnya kemarin. Tapi saat pria ini memperkenalkan dirinya yang ternyata seorang polisi bernama Jonggu, Nakjon seketika terkejut. Lalu apa hubungannya dengan Somi